Yo, balik lagi dengan gue Raja di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue bakal ngebacain di chapter ke-6 yaitu di buku R.L. Stine. Judulnya Goosebumps. Oke, di chapter selanjutnya atau chapter ke-6 yang ini, gue bakalan bacain judulnya yaitu adalah Minuman Coklat Istimewa. Lebih cepat, jerit Marsa Zen dengan suara melengking. Kereta luncurnya membelah hamparan salju. Ia berteriak senang meluncur menuruni lereng bukit Spooner yang bersalju. Kedua adiknya, Ricky dan Ronnie, meluncur melewatinya. "Minggir kau idiot!" teriak Ricky. "Kami mau lewat nih," pekik Ronnie. Kereta luncur mereka memuntahkan percikan salju ke wajah Marcia. "Awas kalian, tolol!" Ia balas berteriak. Serpihan es itu menggelitiki wajahnya saat ia meluncur kencang mengejar kedua adiknya. Marcia berumur 12 tahun dan ia tak akan membiarkan kedua monster kecil berumur 9 dan 8 tahun mengalahkannya dalam lomba kereta luncur. Pokoknya nggak bakalan deh. Dikemudikannya kereta luncurnya di sebuah belokan tajam, tapi embusan angin sedingin es membuat matanya berair. Namun sebentar lagi ia akan berhasil menyusul kedua monster itu. Ia mengerjap-ngerjap mata dan kemudian menatap ke bawah ke kaki bukit. Oh tidak. "Awas!" jeritnya kepada adik-adiknya. "Kita mengarah langsung ke halaman rumah Mrs. Spooner." "Terlambat. Aku tak bisa menghentikan keretaku," keluh Ricky. Kedua anak laki-laki dan Marcia menerobos papan tanda besar bertulisan "Dilarang masuk tanpa izin milik Mrs. Spooner." Kereta luncur mereka melompati di atas tumpukan salju yang tinggi dan terbang ke angkasa. Lalu akhirnya mendarat di halaman rumah Mrs. Spooner. Kereta luncur Ricky mendarat di semak mawar yang berduri. Ia menjerit kesakitan. Lalu kereta luncur Ronnie tergelincir di atas semak yang sudah membeku. Ronnie ambruk ke tanah dengan erangan yang sangat keras. Kereta luncur Marcia menggaruk sepanjang tengah halaman, lalu melompat di atas kebun es yang telah membeku dengan ranting-ranting yang dilapisi es. Tak ada yang sanggup menghentikannya, sampai akhirnya kereta luncurnya menghantam kotak surat Mrs. Spooner. Marcia menjerit nyaring. Kereta luncurnya yang menabrak tiang kayu kotak surat itu. Tiang itu patah. Marcia meluncur maju dan tiba-tiba brak! Kepalanya menghantam tiang kayu itu. "Aduh!" erang Marcia. Diusapnya kepalanya, kemudian ia menengadah, menatap kotak surat putih yang tinggi itu, dan melihat bagaimana benda itu perlahan-lahan miring ke satu sisi dan akhirnya jatuh ambruk ke tanah. Ricky dan Ronnie bangkit berdiri dan membersihkan tubuh mereka. "Kau baik-baik saja, Marcia?" tanya Ricky. Marcia bangkit duduk. Ia dapat merasakan sebuah benjolan di balik rambut pirangnya yang pendek. "Kurasa begitu," gumamnya. "Ya, tapi coba lihat kotak surat itu." Ronnie menudingkan jarinya. "Tunggu sampai Mrs. Spooner melihatnya, maka tamatlah riwayatmu, Marcia." Marcia memperhatikan kotak surat yang telah rusak itu dengan seksama. Tiang kayunya telah patah dan kotak suratnya sendiri penyok-penyok. Benar-benar tak dapat diperbaiki deh. Perut Marcia terasa melilit. "Mungkin aku dapat menggantinya," gumamnya gugup. "Yah benar, kau tahu Mrs. Spooner pasti akan menangkapmu kali ini," ujar Ricky. "Ingat,
Nggak waktu dia manggil polisi karena Sparky menggali halaman rumahnya. Itu sih belum apa-apa, timpal Roni. Ingat nggak waktu dia menelepon Dad hanya karena kita melintasi halamannya dalam perjalanan ke sekolah? Marcia mulai gemetaran. Embusan angin terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Kau tahu apa? Kata seorang anak padaku. Bisik Ricky. Katanya ia mendengar bahwa Mrs. Spooner menguburkan anak-anak di halaman rumahnya. Tolol sekali, ejek Marcia. Dia tidak akan menyakiti kita. Dia cuma gampang marah, itu saja. Itulah sebabnya rasanya menyenangkan sekali kalau dapat mempermainkannya, kata Ricky. Ia selalu marah bukan kepalang. Aku paling suka memencet bel pintunya lalu kabur, Roni berkata seraya menyeringai. Marcia menggerutkan dahi. Ya, mungkin itulah yang membuat Mrs. Spooner gampang marah. Paling tidak kita minta maaf saja kepadanya karena telah merusakkan kotak suratnya. Ricky dan Roni menahan napas. Jangan mimpi, sembur Ricky. Ya, kita pergi dari sini sekarang juga. Ya, sebelum dia menangkap kita, tambah Roni, kedua anak laki-laki itu menyentakkan tangan Marcia. Mereka berbalik dan terkesiap. Jalan masuk itu terhalang oleh tubuh Mrs. Spooner. Wanita tinggi kurus itu menatap mereka lekat-lekat. Rambut putihnya yang panjang disanggul tinggi-tinggi. Bibirnya yang tipis tertutup rapat. Kulit yang mengelilingi matanya yang kuning kecoklatan berkerut seperti kertas koran yang lama. Hari yang bagus untuk bermain kereta luncur. Mrs. Spooner menahan tawa. Maaf, Marcia tak percaya. Mrs. Spooner benar-benar senyum. Wanita tua itu memandang kotak suratnya yang telah hancur. Jantung Marcia serasa melorot jatuh. Kulihat telah terjadi kecelakaan di sini. Mrs. Spooner berkata dengan lembut. Kuharap tak seorang pun yang terluka. Marcia mengusap-ngusap kepalanya. Aku cuma benjol sedikit timpalnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja kok. Tapi kotak surat Anda jadi rusak. Mrs. Spooner menggelengkan kepala. Oh, kalau itu sih bisa dibetulkan kok. Ia berkata, asalkan kalian semua baik-baik saja, kalian pasti kedinginan. Ricky dan Roni merinding dan berdiri lebih rapat lagi kepada Marcia. Angin yang amat dingin mulai membuat gigi mereka bergemeletup. Aku tahu apa yang kalian butuhkan, Mrs. Spooner mengusulkan. Secangkir besar coklat istimewa buatanku. Kalian berdua suka coklat panas? Tanyanya kepada Ricky, Roni, dan Marcia. Ricky dan Roni saling berpandang-pandangan dengan gugup. Terima kasih. Tapi kami tidak ingin merepotkan Anda, ujar Marcia. Ia menengadah menatap langit. Sore telah mengubah semuanya menjadi kelabu. Bulan yang pucat dan bulat muncul di balik pepohonan yang gundul. Sama sekali tidak kok, perempuan tua itu berkata. Ayo masuk, aku serius loh. Mrs. Spooner berbalik dan melangkah ke beranda muka. Marcia mengikuti di belakangnya. Ricky mencengkram tangan Marcia. Kau gila apa? Ia berbisik. Ini cuma tipuan. Aku nggak mau masuk tukas Roni. Marcia menyentak lengan mereka. Ayo dong, kita kan nggak bisa menolak. Itu nggak sopan namanya. Kedua anak laki-laki itu menatap rumah tua yang besar dengan penuh ketakutan. Mereka melangkah cepat menghampiri pintu muka. Ricky dan Roni mengekor pelan di belakangnya. Mari masuk, mari masuk. Mrs. Spooner melambaikan tangan. Mereka memasuki ruang depan yang luas. Dinding ruangan itu dilapisi dengan kertas dinding bermotif bunga-bunga. Marcia menatap sekelilingnya. Mrs. Spooner telah tinggal di sini selama sekali. Tapi Marcia belum pernah masuk ke rumahnya. Lilin-lilin yang menyala di dinding menciptakan bayangan-bayangan mengerikan. Semua daun pintu yang tampak dari ruang depan itu tertutup rapat.
Marcia membuka jaket skinya yang menetes-neteskan salju ke lantai. Ricky dan Ronnie mencoba membersihkan sepatu boot karet mereka di atas keset, tapi sepatu mereka tetap saja membawa sisa lumpur salju ke dalam ruangan depan itu. Mrs. Spooner mengerutkan dahi, lalu ditangkapnya tatapan Marcia dan ia pun menjadi tersenyum. "Jangan khawatir, mudah kok membersihkannya," ujarnya. "Sudah lama aku tak kedatangan tamu, apalah artinya sedikit lumpur salju." Kemudian anak-anak itu berbalik dan mengikuti Mrs. Spooner melintasi koridor. Pintu muka terbanting ke belakang. Anak-anak itu berbalik dan mengikuti Mrs. Spooner melintasi koridor dengan pintu muka terbanting di belakang mereka dengan bunyi brak yang kencang. Marcia memekik kaget dan adik-adiknya memutarkan tubuh mereka. Mrs. Spooner tertawa, "Cuma angin." Ia menjelaskan rumah-rumah tua seperti ini terlalu banyak anginnya. Marcia merinding. "Ayo kita duduk di dapur, di sini hangat," Mrs. Spooner mengusulkan. Ia berbalik dan membimbing anak-anak itu ke ujung koridor. Didorongnya sebuah pintu kayu yang berderit. Marcia menahan napas. Rak-rak di dapur itu penuh dengan ribuan botol dan stopless. Tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang telah dikeringkan bergantung rapat di atas langit-langit. Api mendesis dan bergerak-gerak ke dalam tungku pemanas yang berdiri di sudut. Ruangan itu penuh dengan aroma yang aneh dan menusuk. Marcia melangkah masuk dan menatap sekelilingnya dengan gugup. "Apa sih isi toples-toples itu?" ia bertanya-tanya. Ia mendekatkan kepalanya supaya bisa melihat lebih jelas. Toples-toples kaca itu penuh dengan biji-biji, padi dan benih dan akar dan buah-buah beri, serta bermacam-macam benda yang tidak Marcia kenal. Ia mendoyongkan tubuh ke muka untuk menatap sebuah toples dengan seksama. Lalu kemudian jantungnya berhenti berdetak. Benarkah itu bola mata di dalam toples itu? Bola mata manusia. Ia membuka mulutnya untuk menjerit tapi tidak jadi. Kemudian ia menatap toples itu lekat-lekat lagi. Bukan bola mata, tapi bawang putih yang kecil-kecil. Tenang Marcia, ia mengingatkan dirinya. Tingkahmu sama tololnya seperti adik-adikmu. "Ayo duduk, desak Mrs. Spooner. "Hangatkan tubuh kalian di dekat tungku pemanas. Akan kubuatkan coklat panas istimewaku." Ricky dan Ronnie memendamkan tubuh mereka di atas dua kursi goyang di dekat tungku pemanas. Marcia duduk di depan meja. Mrs. Spooner memasukkan sebuah sendok besar ke dalam sebuah wadah raksasa yang bentuknya menggembung dan mulai mengaduk. "Ini resep lama dari keluarga kami," ia berkata. "Ramuannya amat rahasia, dilengkapi dengan rempah-rempah dari kebunku. Coklatku ini bahkan punya nama rahasia." "Benarkah? Apa namanya?" Marcia bertanya. Mrs. Spooner tersenyum dan mengedip. "Kejutan marshmallow," katanya pelan. Wanita tua itu mengaduk 3 cangkir coklat panas. Wadah coklat itu besar sekali, pikir Marcia. Wanita itu pasti punya cukup coklat untuk semua anak-anak di kota ini. Kemudian Mrs. Spooner menyodorkan 2 cangkir coklat pada Ricky dan Ronnie, lalu secangkir kepada Marcia. "Ini untukmu," ia berkata. "Terima kasih," sahut Marcia dengan sopan. Aroma coklat yang harum memenuhi hidung Marcia. Ronnie dan Ricky mengangkat cangkir mereka ke mulut dan menelan isinya. "Enak sekali," Ricky berkomentar. "Sedap," Rudy menimpali. Terus Marcia menyesap coklat itu dan menyeringai. "Benar-benar enak, Mrs. Spooner," ujarnya. "Tapi mana marshmallow-nya?" Senyuman mereka di wajah Mrs. Spooner. "Tunggu saja," katanya misterius. "Ayo habiskan.
Ricky dan Rooney menghabiskan coklat panas mereka. Marcia meminumnya perlahan-lahan. Keluargaku tak pernah membocorkan ramuan rahasianya. Mrs. Spooner berkata lagi. Ricky mendongak dari cangkirnya. Kenapa? Ia bertanya. Mrs. Spooner tersenyum padanya. Lihat saja nanti. Wanita tua itu menarik pintu tungku pemanas hingga terbuka. Tampak apinya meretih pelan. Ia menyorongkan sebatang kayu di dalam. Ia menyorongkan sebatang kayu ke dalam api. Lalu api itu segera menyambar kayu itu, menggertak dan menjilat-jilatnya. Mrs. Spooner, Marcia berkata, Anda baik sekali membuatkan kami coklat panas, tapi di luar sudah gelap, kami harus segera pulang. Ya, terima kasih, timpal Ricky. Oh, tidak apa-apa kok, sahut Mrs. Spooner. Sambil menyeringai jahat, aku cuma membalas perlakuan kalian kok. Membalas semua kebaikan yang telah kalian lakukan padaku. Marcia berdeham. Kebaikan Mrs. Spooner? Ia bertanya dengan gugup, kebaikan apa? Wanita berambut putih itu membanting pintu tungku panas. Ia berbalik dan menatap anak-anak dengan dingin. Ia mengulurkan telunjuknya yang panjang dan kurus ke arah Ricky. Coba lihat, kau memecahkan kaca jendelaku dengan bola bisbol. Pada musim dingin yang lalu, Ricky, ujarnya. Ricky ketakutan dan mengangguk. Mrs. Spooner berpaling pada Ronnie. Dan kau menabrak pagar tanamanku dengan sepedamu musim gugur yang lalu, Rooney. Lalu Mrs. Spooner menatap Marcia. Dan kau, Marcia, serunya. Hari ini kau menghancurkan kotak suratku dan aku yakin kau bermaksud kabur dan membiarkannya begitu saja. Sama seperti yang dilakukan kedua adikmu. Setelah mereka memecahkan kaca jendelaku dan merusak pagar tanamanku. Sekonyong-konyong Marcia merasa mual. Mrs. Spooner rupanya cuma berpura-pura bersikap ramah agar dapat menunjuk mereka masuk ke dalam rumahnya. Ia telah menjebak mereka. Kami benar-benar harus pulang. Marcia memberitahu wanita tua itu. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke jendela. Kini di luar sudah gelap. Bulan purnama menggantung di atas pepohonan yang gundul. Ya, kami harus pergi sekarang juga, desak Rooney. Kami ingatkan, teriak Ricky nyaring, Anda harus mengizinkan kami pulang. Senyum Mrs. Spooner yang kejam merekah di wajahnya. Kalian tidak bisa pulang, gumamnya. Tapi, kenapa? Pekik Marcia dengan suara gemetar. Karena kejutan marshmallow-nya, sahut Mrs. Spooner. Matanya berkilat-kilat penuh semangat. Aku telah memasukkan sesuatu ramuan ke dalam coklat kalian. Apa kalian merasa tulang kalian mulai lumer? Apakah kalian merasakan tubuh kalian mulai berubah lembek seperti bubur? Tapi Ricky menahan napas. Coklat itu akan mengubah kalian menjadi marshmallow, ucap Mrs. Spooner ceria. Kalian mengerti? Kalianlah kejutan marshmallow-nya. Wanita tua itu berdekap dengan menunggu dengan sabar sampai 3 anak itu berubah menjadi bubur. Marcia dan kedua adiknya bangkit berdiri dan pelan-pelan mulai berbalik dari punggung Mrs. Spooner. Tubuh mereka mulai berubah. Kami sudah mengingatkan Anda, membiarkan kami pergi, Marcia berkata. Tapi Anda tidak mendengarkan kami, gumam Rooney gemetar. Jadi sekarang, tambah Ricky, kami tak punya kejutan untuk Anda. Marcia mengeluarkan raungan ketika taringnya menyembul keluar sampai melewati dagunya. Bulu serigala yang coklat dan tebal meliputi wajahnya, tangannya sekujur tubuhnya. Rooney dan Ricky mengangkat moncong serigala mereka ke arah bulan purnama. Mereka membuka mulut mereka yang bertaring lalu mulai melolong panjang. Kalian rupanya segala jadi-jadian, derit Mrs. Spooner. Dan itulah kata-kata terakhirnya. Ketiga serigala jadi-jadian menggeram. Kami sudah mengingatkan agar Anda membiarkan kami pergi, Marcia berkata. Tapi Anda tidak mendengarkan kami, gumam Rooney. Jadi sekarang, tambah Ricky.
Kami punya kejutan untuk Anda. Marsha mengeluarkan raungan ketika taringnya menyembul keluar melewati dagunya. Bulu serigala yang coklat dan tebal meliputi wajahnya, tangannya, dan sekujur tubuhnya. Ronnie dan Ricky mengangkat moncong serigala mereka ke arah bulan purnama. Mereka membuka mulut mereka yang bertaring lalu melolong panjang. Kalian rupanya serigala jadi-jadian, derit Mrs. Spooner. Dan itulah kata-kata terakhirnya. Ketiga serigala jadi-jadian yang menggeram-geram menyeramkan membuka mulut mereka dengan laparnya lalu menerkam mangsa mereka. Kejutan marshmallow, raung Marsha. Sedap, seru Rooney dan Ricky. Oke, itulah akhir dari cerita minuman coklat panas. Jadi ini plot twist banget ya. Jadi ini bocah ini si Marsha Zen, Ricky Zen, dan juga Ronnie Zen. Ini mereka ini lagi ya menikmati liburan mereka musim dingin lah gitu. Nah kebetulan mereka ini anaknya bangor-bangor, kayak bandel lah. Apalagi si Ricky sama Ronnie. Dia berseluncur aja gitu. Katanya sampai mereka ini masuk ke halaman rumah yang harus ada izin. Nah izinnya itu harus dari Mrs. Spooner, pemilik rumah. Mereka ini masuk nggak tanpa izin lah, kayak nggak sengaja gitu karena mereka lagi main. Sampai merusak kotak suratnya Mrs. Spooner. Jadi kasihan banget kan si Mrs. Spooner ya, menurut gue ya kasihan banget. Nah sampai mereka tuh pengen kabur aja udah gara-gara Mrs. Spooner nih kayak galak nih orang yang suka marah-marah gitu ya. Akhirnya mereka tuh pengen kabur, katanya si Mrs. Spooner tuh udah nungguin mereka gitu. Karena kebandelan mereka tuh sebelumnya di musim dingin lalu. Si Ricky memecahkan kaca Mrs. Spooner, terus si Ronnie ngerusak tanaman di belakang rumahnya pada musim gugur lalu. Nah, saat ini si Marsha nih yang ngerusak kotak suratnya Mrs. Spooner. Jadi Mrs. Spooner nih kayak udah dendam gitu sama mereka gitu. Jadi pas lah diajak, udah yuk masuk ke rumah gua gitu. Mending minum coklat panas. Makanya judulnya tuh minuman coklat istimewa buatan Mrs. Spooner. Mereka minum lah gitu ya. Sampai mereka minum, di situ tuh kita terbawa tuh, wah 3 anak kecil masuk rumah orang tua gitu. Apalagi orang tua yang suka marah-marah. Nah di situ kita pikiran gitu, wah bakalan diapa-apain nih bocah-bocahnya kan. Nah taunya si Mrs. Spooner emang niat gitu buat mungkin ngebunuh mereka bertiga gitu ya. Mereka si Mrs. Spooner nih masukin ramuan yang bikin tulang kalian tuh meleleh gitu. Gue gak tahu dah minuman apa anda tuh, kecuali si coklat itu ya yang dimasukin. Jadi mereka tuh udah masuk minum coklat panas yang pakai ramuan tadi. Terus dia nungguin kenapa namanya marshmallow, ya udah tungguin aja gitu kan. Sampai akhirnya si Mr. Spooner ini ngeluarin unek-uneknya, bilang kalian tuh bakal mati gitu intinya gitu. Nggak taunya mereka kan udah harus pulang nih, udah malam, udah bulan purnama tuh udah muncul gitu, udah gelap banget. Kita harus pulang gitu. Kalau nggak pulang, lu bakalan kena batunya deh gitu kan. Lu udah kita ingetin nih, kita harus diizinkan pulang gitu sama lu, sama Mrs. Spooner. Nggak bisa gitu kan, nggak bisa, kalian harus merasakan gitu apa yang gue rasain gitu. Nggak taunya mereka bertiga ini adalah serigala jadi-jadian gitu. Itu sih plot twist banget ya menurut gue ya. Si Mrs. Spooner pengen nyelakain mereka, nggak taunya si Mrs. Spooner yang celaka sendiri ya. Intinya gitu sih. Pas terakhirnya si Marsha kayak seneng banget kejutan marshmallow gitu kan. Terus kedua adiknya bilang sedap gitu kan. Jadi nggak taunya yang jadi marshmallow-nya si Mrs. Spooner. Gila plot twist banget sih ini ceritanya. Bagus lah. Mungkin dari gue cerita the best ini ya, minuman coklat istimewa dari chapter ini. Chapter edisi khusus ke-6 dari Ghostbump buatan R.L. Stine. Oke, mungkin cerita gue dari saat ini itu aja ya. Mungkin nanti gue bakal lanjutin ke chapter selanjutnya. Gue spoiler dulu dengan judul Monster S. Ya, itu chapter ke-7 dengan judul Monster S. Mungkin dari gue sekian.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share serta komen biar gue rajin-rajin ngebacain tentang buku ini, buku yang menurut gue buku bagus gitu. Dari Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye bye.